Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukuru ki mapoji lori sese arajanna pongallahu ta'ala nasaba engkata pada nawereng aja pajapangeng nania adisik disingeng nato pada engka hadere rion remak barakae tenria lupetoni masalawa nania mapasalama lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauneseri pamase nania assalamakang. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, naya mailo ewala ada papaseng nania ada asiparingarangang rilalena iye wetue ia naritu adab tidur dan adab bangun tidur serta hikmahnya. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya perlu kita ketahui setiap tubuh kita ini memiliki waktu untuk beraktivitas. Seluruh anggota tubuh kita, baik luar maupun dalam, akan bekerja secara optimal untuk mendukung aktivitas kita. Akan tetapi, tubuh kita ini tidak bisa bekerja sehari penuh. Tubuh kita juga memerlukan istirahat dari segala aktivitas. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan tidur. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun adab-adab sebelum tidur menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 6. Yang pertama yaitu memadamkan lampu. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam. Kuncilah pintu dan tutuplah bejana, makanan, dan minuman." Hikmah di balik ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ternyata mematikan lampu pada saat tidur bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Yang kedua yaitu posisi tidur miring ke arah kanan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Pada zaman dahulu, orang mungkin berpikiran bahwa Islam memang mengutamakan kanan dibanding kiri, sehingga anjuran ini merujuk pada kesehatan kita sebagai manusia. Adapun adab-adab sebelum tidur yang ketiga, yaitu tidak tidur dengan posisi tengkurap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya tidur tengkurap dalam hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, yaitu tidak tidur dengan posisi terlentang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang umatnya untuk berlama-lama tidur terlentang. Yang kelima yaitu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Ternyata Nabi kita lebih senang tidur dengan beralaskan tikar, namun kadang-kadang menggunakan salah satu tangannya yang diletakkan di bawah pipi kanannya. Dan yang terakhir yaitu tidur lebih awal selepas sholat Isya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar umat Islam secepatnya tidur setelah Isya jika tidak ada urusan lain. Selanjutnya, adab-adab bangun tidur sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya adab-adab bangun tidur sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu duduk dan mengusap wajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia bangun tidur, kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya.
dalam hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, berdoa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia bangun tidur, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan, dalam hadis riwayat Bukhari. Dengan doa ini kita sebagai manusia harus lebih banyak bersyukur. Yang ketiga yaitu membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Salah satu dari contohnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab-adab bangun tidur selanjutnya yaitu mencuci tangan. Cuci tanganlah 3 kali setelah bangun tidur, karena kita tidak tahu tangan ini dari mana. Maka dari itu, alangkah baiknya kita mencuci tangan setelah bangun tidur. Selanjutnya, membersihkan hidung. Adab bangun tidur yang dilakukan oleh Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah membersihkan hidung. Masukkan air ke hidung 3 kali, sebanyak 3 kali, karena disinilah setan bisa berpangkalan selama kita tidur. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab-adab bangun tidur selanjutnya yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau bangun tidur, maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir yaitu berwudu. Jika kita berzikir dan berwudu ketika bangun, maka kita pun bangun dalam keadaan bersemangat dengan jiwa yang baik. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dari ceramah yang saya sempat bawakan. Adapun kesimpulan dari ceramah yang sempat saya bawakan, yakni adab sebelum tidur ada 6. Yang pertama yaitu memadamkan lampu, posisi tidur miring ke arah kanan. Yang ketiga, tidak tidur dengan posisi tengkurap. Yang keempat, tidak tidur dengan posisi terlentang. Yang kelima, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Dan yang terakhir, tidur lebih awal selepas salat Isya. Dan adapun adab-adab bangun tidur sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah duduk dan mengusap wajah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Yang keempat mencuci tangan. Yang kelima membersihkan hidung. Yang keenam bersiwak dan menggosok gigi. Dan yang terakhir adalah berwudu. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Perihal apapun yang telah saya lontarkan dari ucapan saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Akhirul qalam, minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.